Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Hadirin kita wa qala Abu Hamid, yaitu Al-Imam Ghazali, wa'lam anna kullu arak lam yukhrijuhu ta'ab fi sabilillah min hajjin wa jihad. Ketahuilah semua keringat yang di dunia ini keluar keringat bukan karena jihad, bukan karena haji. Ya banyak. Itu ya min hajin wasyam, atau alhasil dulu di dunia keringatnya keluar. Ini bahasan keringat di padang mahsyar. Jadi mereka yang dulu di dunia keringatnya keluar tapi untuk jihad, puasa, berdiri sholat, mondar mandir nyelesain hajatnya orang Islam, ya, tuhmal memikul masyakoh, memikul beban orang, atau amar ma'ruf, ya, atau nahi mungkar, atau fayuhrijuhul haya, atau dia keringat karena takut kepada Allah, malu kepada Allah, ya, wal khauf, ya. Bisoid. Nah, mereka ini berada di tempat yang tidak kejangkau keringat, ya. Jadi al jaza min jinsil amal. Nah, yang bahaya nih keluar keringat dalam urusan dosa. Banyak tuh orang keluar keringat, ya. Nah, ini yang nanti yatulu fihil karb. Ya. Jadi kalau bisa nih dari sekarang kita perhatikan, jangan sampai keringat kita keluar dalam urusan tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya keluar. Walau salimah, seandainya anak Adam selamat dari minal jahal, kebodohan, wal gurur, penipuan. La alima, maka dia tahu anna ta'abal arif, bahwa capeknya orang yang arif, artinya orang yang dekat kepada Allah, bitahammuli, dalam memikul masaib, musibah dunia, ahwanu amran. Itu kalau dia ingat susahnya kiamat, itu di dunia ringan jadinya. Ya Allah, ya, bagaimana capeknya orang di hari kiamat, berdiri ribuan tahun berdiri, oh, bisa dibayangin. Sedangkan di dunia kita berdiri sholat sebentar, ya, bergerak nyelesain hajat orang juga tidak lama. Aksaru, lebih kecil waktunya, ya, daripada arakul karb, dibandingkan susahnya keringat yang keluar, wantidor, penungguan di hari kiamat. Jadi ini juga membantu kita menghadapi problem ringan.
Ini mah nggak ada apa-apanya dibanding kiamat itu. Fa innahu yaumun azim, karena ini adalah hari yang sangat dahsyat. Tawilu muddat, waktunya panjang. Di Quran ada ayat menyebut bagaimana nanti orang kumpul di mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu di hari ukurannya 50.000 tahun. Bisa dibayangin sudah. Sekarang Dakar Abu Nuaim an Abi Hazim annahu qol law nada munadin minas sama amin ahlil ard ya min duhulin nar. Seandainya ada panggilan pengumuman dari langit, apakah merasa aman orang di bumi ini daripada masuk neraka? Lahika alaihimul wajal min haulidali, pasti dia didatangi rasa takut. Ya. Yeah. Nah ini lagi masalah surga neraka itu orang harus takut, tidak boleh sombong. Ya. Merasa dia udah pasti masuk surga, nggak bisa. Harus kita takut. Ya. Harus susah, ada susah dihadapi. Nah ini alamatnya golongan selamat. Karena paham sesat itu merasa dia aja masuk surga. Ya, jadi nggak ada takutnya. Merasa dia doang, nggak ada bilang khawatir jangan-jangan nanti begini, nggak ada. Sombong, paham salah itu rata-rata sombong. Ya. Nah ini urusan surga neraka kita nggak boleh sombong, nggak bisa. Kalau saya begini udah pasti surga, dari mana? Memang kamu sudah mensurvei lokasi, di mana? Iya. Posisi surga neraka ini di mana? Tidak kejangkau sama Google Map. Tahu Google Map? Nyari alamat tuh. Ya. Dan orang-orang yang meninggal duluan tidak ada yang pulang ngabarin kita. Kalau surga di sini, neraka di sini nggak ada. Ini berarti orang harus takut sambil beramal. Nah ini nanti ada amalan-amalan yang insya Allah menyelamatkan kita di hari kiamat. Ya. Dan juga harus didahului rasa takut. Harus kita takut. Walaupun kita udah sholat, sudah ngaji, udah puasa, semuanya. Nah ini ada ayat memuji. Walladzina atau ma yu'tu wa qulubuhum wajilah. Mereka-mereka yang sudah ngelakuin yang diperintah tapi hatinya takut. Takut tidak diterima oleh Allah, takut ada cacatnya itu amal kurang dan sebagainya. Pasti itu rasa takut. Nah inilah rasa takut bisa nyelamatin orang di hari kiamat. Sesuai janji Allah. Ma jama'allahu li rajulain bainal khaufaini walal amnain. Allah enggak kumpulin pada satu orang dua kali takut. In khaufani fid dunia. Kalau di dunia udah takut aja. Tidak pernah merasa aman. Enggak pernah merasa aman. Ya. Ya aman itu ada rasa bangga, ujub enggak ada. Ya. Sekarang kita masuk babu mayunji min ahwalil qiyamah wa minka. Bab apa saja yang menyelamatkan daripada kedahsyatan atau susah kiamat. Wa minkar biha. Wa Muslim, riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah. Dari sahabat Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa'an muslim kurba. Siapa orang yang ngelegahin orang Islam dalam kesusahannya. Ya, nafasallahu anhu kurbah min kurabi. Allah akan legahkan dia
dari susah kiamat. Jadi ada saudara kita susah. Ya di antaranya paling urusan makan deh. Bapak udah makan? Belum tahu. Kita kasih makan, kasih duit lah. Kan susahnya hilang. Allah nanti hilangin susah kita di hari kiamat. Ini penyemangat untuk ngilangin susah-susah orang. Ya, susah apa aja. Ya. Jadi jelas hadisnya. Napasa itu bikin lega. Ya, kelegahan ini ya dilihat dia susahnya apa. Karena kita ini manusia, susahnya itu biasanya hanya urusan makan. Biasa kalau udah makan enggak jadi yang lain tidak terlalu berat. Karena lapar ini susah ditunda. Ya, susah ditunda. Urab yaumal qiyamah. Wa dzakaral hadis wa kharraja Tirmidzi al-Hakim fi Nawadir Usul qala haddatsana Abi rahimahullah. Qala haddatsana artinya saya diberitahu Abdullah bin Nafi qala haddatsani Ibnu Abi Uday an Abdurrahman ibni Abi Abdillah an Sa'id ibnil Musayyib an Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu anhu qol. Beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Keluar Rasulullah pada satu hari. Ya. Wa nahnu fi Masjidil Madinah. Pada waktu itu kita berada di Masjid Madinah yang sekarang Masjid Nabawi. Wa qala inni ra'aitul bariha ajaban. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang kumpul di masjid, saya melihat semalam pemandangan ajaib. Ya. Jadi Allah kasih Nabi bisa melihat ya keadaan di langit di mana-mana. Ra'aitu rajulan min ummati. Saya melihat seorang dari umatku. Ja'ahu malakul maut. Dia didatangi malakul maut. Liyaqbidha ruha untuk mencabut ruhnya, nyawanya. Faja'ahu birruhu biwalidai. Datang kebaktiannya pada orang tuanya. Jadi orang ini punya amal bakti sama orang tua. Faraddah, dia tolak. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad basata alaihi adzabal qabr. Saya lihat umatku sudah disediakan azab kubur. Ya, jadi dia siap untuk diazab di kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datang wudu'nya. Jadi berarti orang ini suka wudu. Ya, wudu adalah sarana untuk sholat. Berarti pasti sholat dong. Orang kalau udah wudu, jamaah pasti pikirannya untuk sholat. Datang wudunya. Fastangqadahu, diselamatkan dari siksa nindali. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya lihat seorang dari umatku qad istahwashu syaitan, dia diliputi, dikepung sama syaitan. Faja'ahu zikrullah, datang zikirnya kepada Allah. Ya, zikir itu nyebut Allah, ingat. Ya, apa aja ingat Allah, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir. Atau hatinya ingat. Yang paling bagus hatinya ingat, mulutnya nyebut. Datang zikirnya kepada Allah, diselamatin. Ya. Zikrullah. Waja'ahu, datang lagi. Nah, diselamatkan daripada Allah, dari kepungan setan.
Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwatul malaikal azab. Saya lihat lagi seorang dari umatku dia diliput, dikepung sama malaikat azab. Berarti mau diazab. Faja'ahu sholatuhu, sholatnya datang. Jadi berarti yang enggak sholat enggak selamat udah. Enggak ada lagi yang nyelamatin. Fastangqadahu, maka dia pun diselamatkan fi aidihim, daripada siksaan malaikat. Wa raaitu rajulan min ummati, saya lihat seorang dari umatku yalhas atas. Yalhas itu sampai kayak anjing lama enggak minum, itu lidahnya keluar-keluar. Kehausan. Kullama warada haudon, setiap kali dia datang ke telaga untuk minum, muni'ah, dilarang minum. Faja'ahu siyamahu, datang puasanya. Jadi dulu di dunia puasa, akhirnya diberi minuman. Ya, fasaqahu, dikasih minum. Wa arwa itu lega, hausnya hilang. Wa raaitu rajulan min ummati, saya lihat seorang dari umatku. Ya. Wan nabiyun, dan para nabi ku'ud, duduk halakon, kelompok-kelompok. Halakon kullama dana, setiap dekat lihalqo, kelompok, toradahu, diusir. Waja'ahu tigisalu, datang mandinya dari janabah. Datang mandi wajibnya, nyelamatin dia. Akhirnya diambil tangannya, disuruh duduk di samping Nabi. Berarti mandi janabah ini luar biasa. Karena orang kalau junub tidak mandi, ya pertama sholatnya tidak sah. Semua tidak sah. Ya, begitu. Tidak boleh baca Quran sebelum mandi janabah. Fa'aqadahu, lalu didudukkan, ya. Ya, fa'aqadahu, didudukkan di sampingku, kata. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Ya. Saya lihat seorang dari umatku. Ya. Di hadapannya baina yaday dzulma, gelap. Wa min khalfihi, di belakangnya dzulma, gelap. Wa an yamini, kanannya dzulma, gelap. Wa min shimali, kirinya gelap. Depan belakang kanan kiri. Wa min fawqihi, di atasnya gelap. Wa min tahtihi, di bawahnya dzulma, gelap. Wa huwa dia kebingungan. Pihak faja'atuhu haju, maka datanglah hajinya. Wa umratuhu, dan umrohnya. Fastakhrajahu, lalu dia ambil dari kegelapan. Wa adakhalahu fin nur, dimasukkan ke cahaya. Wa raaitu rajulan min ummati, saya lihat seorang dari umatku yukallimul mu'min, dia bicara kepada orang mukmin, tidak ada yang ngajak bicara. Fala yukallimuna. Waja'ahu silaturrahim, datang silaturrahimnya. Nah, ini silaturrahim ini yaitu melakukan satu bentuk hubungan orang tua. Jadi jangan putus, apalagi nggak sapaan sama saudara, sama paman, bibi, keponakan. Itu namanya kalau kita hubungi dia. Termasuk menghubungi yang baik, kita bantu dia kalau susah. Ya. Berarti benar-benar mereka merasa punya saudara. Karena kan gak etis juga. Ada satu orang Masya Allah hidupnya luas, lega. Punya saudara susah. Kamu siapa? Saudaranya ya bapak pulang. Kok bisa? Lu susah banget dia lega. Kan orang lain aja tidak menerima. Nah ini perlu silaturahim. Ya, kita kasihlah. Dibantu, disensus keluarga dulu nomor satu, itu menghubungi silaturahim. Datang silaturahimnya.
Ya. Menolong dia. Wa qala ya ma'syar mu'minin. Silaturahim ini berbicara, hai orang beriman. Kalimu, ajak dia bicara. Fakalamu, akhirnya semuanya mengajak bicara. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi syararin nar. Wahai, saya lihat umatku ada, itu dia menangkis percikan api. Syarar itu percikan api. Kita biasa bakar sampah. Itu biasa ada mercik. Itu percikan api neraka besar. Kalau di dunia mah enggak terlalu itu. Dalam ayat bisyararin kal qasr. Percikan api seperti istana gedenya. Ya, istana itu artinya bangunan besar. Itu percikannya api neraka, segitu besarnya, ya Allah. Makanya yang punya istana mikir, ya Allah, ini nanti nih, ini istana saya jadi percikan neraka. Saya lihat ada umatku itu kena percikan api neraka. Ya, syaror. Wahai jadi dia mengelak. Faja'athu sodaqatu, maka datanglah sedekahnya. Jadi dia pernah sedekah di dunia. Makanya kita harus perhitungan juga. Makanya ada dulu seorang sufi, itu dia komitmen tiap hari harus sedekah. Ya untuk dirinya, sebenarnya kan tidak wajib. Ini namanya dia wajibin sama dirinya. Cuma namanya keadaan. Apa aja deh walhasil sedekah. Kalau lagi banyak, kalau lagi sedikit. Pernah tidak punya sama sekali. Enggak duit, enggak makanan, enggak apa. Wah dia niat harus sedekah. Akhirnya tangannya diangkat. Lalu begini. Biar ada nyamuk yang hinggap mengisap darahnya. Jadi sedekah menyamuk. Kalau kita dibeliin baygon, ya parah loh. Jadi itu sedekah juga. Sekarang nyamuk maunya apa kira-kira? Hah? Darah apa? Nah, kasih nasi uduk. Dia maunya darah, berarti itu selerahnya dia. Itu tidak luput dari pahala. Jadi dia hari itu nggak ada. Jadi dia taruh tangannya. Sampai ada nyamuk hinggap. Diisap darahnya. Alhamdulillah hari ini saya sedekah menyamuk. Itu malaria buat orang pelit. Ya. Nyamuk tahu ji, ini ya. Insya Allah yang dermawan nggak kena malaria. Insya Allah dia ngablak media nyamuk nggak ada. Nggak ada. Ini kita nggak usah bisa. Kita bisa lihat ya, banyak tuh kesian anak-anak susah tuh. Nggak pakai baju, kadang digerobak sampah bapaknya. Ya, digigit nyamuk nggak ada. Begitu orang kaya nengok di jendela, neplok nyamuk, malaria langsung. Iya kan bisa lihat, nggak ada. Tadi ya. So datang sedekahnya, wasorot. Akhirnya dia terhalangi, terbentengi dari percikan api dari wajahnya. Ya, wadalla ala ra'si. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhazatu zabaniya, ini algojo neraka. Artinya malaikat yang bagian menyiksa. Dia diambil oleh malaikat zabaniya dari sisi segala tempat. Faja'ahu amruhu. Datang amar ma'rufnya. Ini jangan diremehin juga. Kita ajak orang baik. Apa aja. Ya. Wanahi, kalau mungkar kita larang. Akhirnya selamat juga.
Jadi di sini rincian amal-amal yang menyelamatkan nanti di suasana kiamat. Dia dimasukkan ke malaikat rahmat. Wa raaitu rajulan min ummati jasian. Saya lihat satu orang umatku tersungkur dalam lututnya. Ini tidak bisa berdiri. Ya. Bainahu wa bainallah. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Faja'ahu husnu khuluqi. Datanglah akhlaknya yang baik. Nah inilah alasannya kita mengaji, mendengar akhlak Nabi. Termasuk mendengarkan rawi maulid, itu kumpulan akhlak Nabi. Sebutin, disinggung tuh. Ya. Bagaimana Nabi orangnya. Ya, dia tidak pernah marah kalau urusan pribadinya. Tapi kalau hak Allah dia baru marah. Kebalikannya kita. Ya, agama dihina-hina nggak marah. Ya. Nama baiknya di ini menuntut. Datang hulu. Fa'akada lalu diambil tangan. Fa'dah kalau dimasukkan kepada Allah. Wa raaitu rajulan min ummati. Saya lihat seorang dari umatku. Qad hawat itu dia datang catatan amalnya dari sebelah kiri. Wah ini alamat celaka. Tapi faja'ahu khaufuhu minallah. Datang rasa takutnya kepada Allah. Ya. Akhirnya catatannya akhadahu lalu dibawa ke kanan. Jadi selamat. Tadi sudah mau dikasih kiri tapi dia di dunia pernah takut. Nah ini takut ini harus ada rasa takut. Walaupun kita sudah lakuin perintah Allah, sudah kita jauhi larangannya. Ya harus tetap ada rasa takut. Jangan merasa aman, ya berbahaya. Lalu dia serahkan ke kanan. Wa raaitu min ummati. Ya, sampai di sini ya, ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus sekali pembahasannya, Bib. Aduh, sangat kayak tarhib kan ya, surga neraka. Pertanyaan saya, ini kan sekarang deket-deket Maulid nih Bib ya. Bagaimana kalau orang ini kan disebutkan juga masalah Habib nyinggung masalah Maulid. Kita merayakan Maulid, katakan ngundang orang sekampung, katakan orang sekampung diundang, dikasih makan, dikasih sembako, baca ratib, baca ini, baca yasin, baca tahlil, terus baca barsenji, itu semuanya ratib. Gimana itu kumpulan-kumpulan amal yang kayak gitu bisa menyelamatkan ke ini katakan ngasih makan orang undangannya itu, dikasih sembako semuanya, terus baca itu tadi baca ratib maulid, tahlil, tahmid dan baca yasin umpamanya. Saya kayak haul lah kayak macam kayak itu Bib di bulan Maulid. Gimana Bib ini fadilahnya itu, efeknya terhadap selamat dari siksa api neraka. Kan intinya karena takut itu kan cari pahala. Jadi ini kumpulan kebaikan. Pertama kita kumpul, ada orang tuh nggak pernah baca yasin, alhamdulillah bisa baca yasin. Berkahnya kita kumpul, ya, kumpulin dia. Supaya dia nggak pulang, makanya makannya belakangan. Takutnya kalau dikasih makan duluan, belum baca yasin pulang gitu. Itulah alasannya, itu satu cara. Selalu makanan diakhirkan. Supaya dia ada yang bacanya nyaman, ada yang juga enggak. Tapi kan tetap dapat.
Karena ada riwayat ada orang nanti tuh masuk surga didorong, dijorokin. Nah kayak ini nih. Kayak dipaksa gitu. Ada bentuk pemaksaan. Tapi kan masuk surga juga. Ya kan? Ngasih makan, kita bisa dengar sejarah Nabi, kita bisa ketemu saudara, silaturahim. Ya, kita baca Quran. Baca Quran apalagi? 1 huruf 10 pahala. Itu yang nggak punya wudhu. Kalau dia baca pas punya wudhu, Masya Allah 25. Ini 1 pahala. Nah 1 pahala bisa ngantar ke surga. La ilaha illallah. Rugi banget deh kalau kita. Apalagi setelahnya disediain makanan. Alhamdulillah. Ya, amal di atas amal. Jamaah senang di atasnya senang. Ya, ini yang nyenengin hamba Allah, Allah akan nyenengin dia. Tambah sembako, Bib. Tambah lagi sembako. Perasaan pulang nyaman. Buat sehari 2 hari udah deh, nggak pakai mikir deh. Ya itu kebaikan. Ada lagi Masya Allah. Di belakang dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kita dengar tadi sebenarnya banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Tetapi apakah mungkin amal-amal tersebut akan jadi bangkrut gitu? Karena sesuatu hal, misalnya karena sifat-sifat kita gitu. Kita sedekah tapi ada ria, kita sedekah tapi ada sombong, kita berbuat amal tapi ada dengki macam-macam, kira-kira ya seperti itu. Terima kasih. Ya iya, ini kan kita sudah bahas sebelumnya. Jadi biar amal ini kita jaga. Kalau kita tadi udah beramal, jangan sombong deh, jangan ria. Biar tidak gugur. Kan kita dikasih Allah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar. Biar kejaga itu amalan tadi. Ya kita juga pikir ngapain kita sombong. Apa yang didapat. Ya bawa ke situ. Apalagi sombong bisa nyalakain kita. Kan diingat-ingat. Makanan saja kita suka. Terus ada kabar itu bahaya tuh. Kita bisa hindari, apalagi urusan akhirat neraka. Masa kita nggak bisa nyekat? Coba lihat makanan. Ini Masya Allah, nggak usah ini. Ini kalau makan asam urat kumat, kolesterol. Kita kuat tidak makan. Kenapa sekarang? Ini amal sudah saya peroleh. Tapi kalau saya ria bisa gugur. Ya kita berusaha menghindari lah. Yaitu jadi ada satu bentuk usaha menjaga. Ya iya. Ada lagi tadi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin bisa serius atau enggak serius yang akan saya tanyakan ini. Yaitu klaim dari Syiah dan Sunni masalah Ahlul Bait. Dan di kalangan Sunni sendiri kan ada istilah zuriyat. Dan awam belakangnya ada timbul konflik pemahaman. Karena memang telah terputus keturunan Rasulullah kan dari Fatimah. Fatimah diklaim oleh Syiah, Sunni juga. Dan di kalangan Sunni itu bahwa keturunan para Ahlul Bait ini adalah kan dari Fatimah. Begitu Ustaz ya. Dan siapa-siapa aja mereka dan juga kan ada di Indonesia. Di Indonesia juga ada Arab yang bukan non keturunan Rasulullah dan juga ada. Ini mohon Pak Ustadz clearkan biar kami yang bukan non Arab ini juga menghindari fitnah, juga menyambung silaturahmi yang benar. Mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum. Anda juga ada Isra Ba'lawi dan segala macamnya. Mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak, apa yang Bapak inginkan dalam hal ini? Mohon mengklirkan bahwa pemahaman kita umat yang biasa ini loh, karena di luar sana berseliweran yang nggak benar gitu. Orang sono ribut, Bapak nggak usah ikut ribut. Jadi sekarang
Kalau bisa perkara ini tidak usah dibahas. Toh tidak ditanya oleh Allah nanti. Allah nggak nanyain kita. Allah cuma nanya kita, sholatmu bagaimana. Udah itu aja kita perhatiin. Iya. Kan lebih enak ya. Apa yang kita dapat. Mereka sengketa, mereka ribut. Alhamdulillah kita nggak ikut, sudah selamat. Nggak mungkin Allah nanyain kita kalau kita nggak ikut. Yang bahaya kita ikut, akhirnya lama-lama karena pemahaman salah terima, bisa aja yang salah kita benerin, yang bener kita salahin. Dalam Al-Quran, alaikum ampusakum, kau pikirkan dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitu. Tidak bahaya orang yang sesat kalau kamu udah dapat petunjuk. Jadi kita nggak dapat bahaya. Mereka sesat, mereka salah. Selama kita ini urusan antar Allah yang nyidang di hari kiamat. Allah yang menyidang hambanya. Kalau kita ikut ada bentuk kesalahan. Jadi sepertinya Bapak mau ikut kayak kita di sidang pengadilan. Ya, ada orang didakwah. Di sana ada hakim. Terus kita dari belakang, Pak Hakim, ini salah Pak Hakim. Kita dapat tepuk tangan apa diseret sama satpam. Nyalain orang. Ada kan hakim yang akan menyidang. Nah sama dengan hamba Allah sekarang nih. Ya. Jadi tidak usah kita ini. Karena ada lagi riwayat yang bahaya. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Tidak sesat orang yang sudah dapat petunjuk. Kecuali orang yang suka ribut nih. Ribut. Urusan Syiah diributin. Urusan ini diributin. Akhirnya lama-lama begini. Ada lagi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan ada beberapa amalan kita yang mencegah atau yang kita di padang mahsyar itu ditolong sama Allah. Nah di sini lebih kurang ada 16 kalau nggak salah. Tapi saya tanyakan, kalau orang yang membaca Al-Quran itu juga mungkin ditolong, tapi di sini nggak tercatat. Belum selesai. Oh belum. Ya. Saya tadi berhenti di tengah-tengah. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bib dari teman. Among, saya nggak mau dilahirkan sama Allah karena saya nggak tahu. Kemudian saya lahir, setelah lahir saya di lingkungan maksiat. Karena terpengaruh lingkungan saya berbuat maksiat, judi dan segala macam. Kebaikan-kebaikan juga saya ada, sholat dan sebagainya. Tapi nggak banyak, banyak maksiatnya. Saya ingin bertobat, tapi kemudian Allah mengambil saya, belum sempat bertobat. Apakah ini memang hidup takdir saya seperti itu dari Allah? Karena semua rencana itu adalah datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Manusia berencana, tapi yang timbul adalah yang terjadi rencana Allah. Nah nanti ini bagaimana? Memang saya direncanakan masuk neraka sama Allah. Gimana ini Bib? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sekarang yang nyiptain dia siapa? Oh, berarti dia punyanya Allah. Punyanya dia, miliknya Allah. Hambanya Allah, miliknya Allah. Terserah Allah pada pemiliknya. Sekarang Bapak punya rumah. Bapak roboin itu rumah. Orang nggak boleh, wah Bapak salah. Kenapa dirobohin? Kata, kan itu kan rumah saya. Sama juga orang yang Allah masukin neraka kan hambanya Allah. Hambanya Allah juga. Miliknya. Nah ini biar kita lebih nyaman lagi dalam masalah ini. Itu Nabi Musa udah pernah nanya nih urusan. Ya Allah, kenapa kamu ciptakan hambamu di dunia, semua kamu kasih rizki. Enggak yang kafir, enggak yang Islam, semua dikasih rizki, kasih fasilitas.
tempat naungan, tempat rumah lah ada semuanya. Ya, semuanya. Tapi kenapa di akhirat sebagian kamu masukin surga, sebagian kamu masukkan neraka? Nabi Musa Allah nggak jawab, disuruh nanem. Musa kamu nanem. Ya, nanam gandum, beras sama. Akhirnya Nabi Musa menggarap tanah, digemburin. Semua dikasih air, lalu dikasih biji, tanam. Tumbuh nih tanaman, tumbuh. Sampai tanaman ini biji gandumnya ada, biji beras kalau kita ada. Nabi Musa bagi dua. Ya, yang ada bijinya, ada biji berasnya, ada biji gandumnya diambil sama Nabi Musa, ditaruh di tempat bernaung. Ya, dihindarkan daripada ini angin, hujan segala. Ya. Separuh lagi yang jerami-jerami itu dibakar. Padahal awalnya kasih minum sama, dikasih ini segala masalah. Sekarang Allah balik nanya, ya Musa, saya lihat kamu awal semua kamu kasih rezeki, kasih ini segala. Tapi kenapa sekarang dibagi dua? Sebagian kamu taruh di tempat bernaung ini. Yang sebagiannya dibakar. Iya ya Allah. Karena itu ada gunanya, manfaat bagi saya. Kalau ini nggak ada, makanya saya bakar. Kata Allah, saya juga begitu. Saya ciptakan hambaku, ada yang mengakui saya sebagai Tuhannya. Ini enggak ngakui saya, enggak ada gunanya, ya bakar. Beres kan? Jangan nambah lagi, akhirnya ribet lagi. Sudah segitu sudah. Ya sudah cukup. Jadi kita aja kalau ada barang kita tidak manfaat, biasanya kita bawa ke tong sampah dibakar. Begitu juga Allah. Hambanya bayangin Allah yang ngasih rizki, malah dia terima kasih sama yang lain. Allah yang nyiptakan dia nyembah yang lain. Pantas dibakar nggak? Ya udah, ada lagi. Bib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam birrul walidain, ngurus orang tua, kadang-kadang kita ya ketika menemui orang tua sakit atau orang tua udah renta kita kurus. Tapi dengan proses kita ngurus orang tua ini kadang kita capek gitu ya, segala macam. Tiba-tiba ketelepasan mulut kita yang kurang pantas. Nah, atau kesel atau apa. Tapi tetap ngurusin sampai akhir hayatnya dan sebagainya. Ya, kita kan nggak seperti sahabat Nabi ya yang ngurus ibunya ya seperti Uwais Al-Qarni misalnya yang sempurna gitu. Nah, apakah hal-hal begini bisa ngurangin pahala kita nanti di yaumil mahsyar ya seperti tadi masalah fadilah-fadilah nanti akan nolong kita, apakah mengurangi atau bahkan membatalkan taat kita kepada orang tua? Yaitu kembali kepada penilaian Allah. Karena mungkin ada kesalahan berkurang. Ya, mungkin juga bisa disusul dengan bertaubat lah. Minta ampun ya Allah, saya salah, saya kurang sabar. Insya Allah Allah maafin. Gitu aja. Jadi kembali ke Allah. Tahtal masyiah namanya. Kembali kepada kehendaknya Allah. Kalau Allah mau maafin, dimaafin. Kalau mungkin Allah mau menghukum dia sesuai, ya dihukum. Ada lagi? Ada Habib, ini. Pernah Habib ngasih ceramah ini pengajian bahwa amal-amal yang katakan riya, tidak ikhlas karena Allah atau ada faktor riya lah tercampur. Itu gimana? Itu menyebabkan bisa tidak diterima. Tapi amalan sedekah, Habib bilang sedekah meskipun riya itu tetap dapat paling tidak orang yang dikasih sedekah itu seneng, dia akan mendoakan orang yang dikasih sedekah itu sangat positif sekali.
bentuk apapun sedekah itu, apa dalam bentuk korban, korban, apa pokoknya bentuk sedekah. Orang itu senang, gembiranya orang itu meskipun orang yang turia tetap dapat, apalagi dia 100% ikhlas, double itu berarti. Ya gitu, tolong dijelasin Bib, lagi ulang. Ya, kita kembali dulu tentang amal. Amal ini ada dua. Pegang dulu. Ini belum dijawab nih. Amal ada dua. Ada lazim, ada muta'addi. Kalau sholat itu lazim, tidak mengaitkan orang. Kalau kita sholat tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak ada pertolongan. Udah. Kalau sedekah muta'addi, mengkaitkan orang. Kalau kita sedekah tidak ikhlas, kita gagal dari sisi kita. Tapi kita selamat dari sisi yang dikasih. Kita didoakan, mudah-mudahan Bapak selamat. Akhirnya kita selamat dari dia. Kalau dari kita enggak, karena tidak ikhlas, tidak ini. Ya. Saya pernah kisahkan ada seorang ibu ya, tidak pernah sedekah seumur hidupnya, kecuali 1 kali doang. Sedekahnya kesel juga. Maksudnya kesel gimana? Ya iya enggak ikhlas, enggak ada. Ibu ini punya kain. Kainnya ya dibasah-basahin kayak serbet gitu. Tapi kan kain dipakai ngelap-ngelap jendelanya, kursinya. Ada pengemis, Bu, sedekahnya Bu. Maaf yang punya rumah nggak ada, padahal dia punya rumah. Jangan-jangan jamaah pernah juga kayaknya. Pengemisnya tidak pergi-pergi. Ibu ini kesel. Serbet yang basah tuh dilempar. Ambil nih, ini orang dikasih tahu juga kagak. Tapi yang pengemis dapat kain udah bahagia banget. Waktu berjalan. Berapa tahun ibu ini meninggal dunia. Ya biasa dikubur. Proses pertanyaan, vonis ibu dapat siksa. Akhirnya api datang menyemprot ke kuburnya. Alhamdulillah berkah kain basah yang kemarin disedekain kesel, menangkis itu api. Ya biar semangat sedekah. Ya itulah. Jadi kenapa? Karena amalan sedekah itu muta'addi, ngaitkan orang lain. Kalau sholat kan nggak ada orang terkait. Kalau kita tidak benerin sendiri, nggak ada pertolongan. Pertolongan dari mana? Ya itu. Jadi itulah alasan. Dan juga bagusnya apalagi sedekah itu yang kita kasih orang baik. Mulai lain lagi, istrah lagi. Makanya Nabi pernah bersabda, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kalau boleh makananmu, ini kalau sekarang jangan bilang sempit pemahaman duit gitu. Kalau boleh yang nerima orang baik. Karena kalau orang baik nerima duit kita, selamat. Insya Allah nggak dipakai nyimeng. Benar ya? Nggak dipakai mabok, nggak dipakai berbuat dosa. Pasti dipakai untuk baik. Kalau kita sembarangan nasi, tahu-tahu duit kita dipakai yang kagak beres kan? Itu makanya Nabi sendiri menyanjurkan. Dan juga orang baik itu pasti nggak sia-sia deh, nggak sia-sia. Kalau dia lebih dikasih orang lagi. Nah itu bagusnya sedekah. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya sangat senang dengar pengajian seperti pengajian supi. Pertanyaan saya sesuai dengan yang Habib jelaskan tadi masalah keringat. Adakah dalilnya? Waktu itu saya pernah dengar katanya kalau orang itu memakan harta anak yatim piatu, 1 tetes keringatnya itu jadi lautan api. Nanti orang itu akan berenang di lautan api. Itu satu. Yang kedua lagi yang masalah
berdosakah? Ini ada 2 pertanyaan dengan 1 jawaban mungkin. Kalau kita menyabut rumput, karena dulu pernah saya dengar ada waktu Sunan Bonang, waktu Sunan Kalijaga merebut tongkat beliau, itu rumput tercabut. Dia merasa berdosa karena rumput itu tercabut, karena tidak ada maksud dan tujuan. Dan ketiga lagi masalah nyamuk tadi. Seandainya nyamuk saya dengar kalau menggigit kita itu nggak boleh kita matikan. Berdosakah kita kalau kita matikan? Karena nyamuk menggigit kita itu kena ada haknya. Maka dia menggigit kita buat dia. Begitu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ponis Bapak udah levelnya tinggi. Sampai matiin nyamuk dipikirin. Iya kan? Ya berarti sudah bagus. Karena ada orang kan gak mikirin. Jadi ada perasaan bersalah. Ya ini artinya Bapak syukuri udah keadaan ini. Udah syukuri sudah, luar biasa sudah. Ya, iya. Jadi tidak usah lagi nanya berdosa enggak kalau ini. Perasaan berdosa itu sudah bagus. Perasaan. Ya. Dengan perasaan bersalah kan berarti ada perhitungan. Ada perhitungan. Makanya yang paling bahaya itu yang enggak punya perhitungan. Ya. Kayak rezim nih, orang nggak makan nggak dipikirin. Itu Sayyidina Umar, kambing aja dalam masa pemerintahannya dia takut sama Allah jangan sampai ada kambing tidak makan pada masa pemerintahanku. Kambing dipikirin. Nah ini enggak, orang nggak dipikirin. Ya. IKN aja mau dibangun orang makan sudah. Ya iya, jadi perasaan itu sudah bagus. Merasa bersalah itu kan bagus. Karena dengan perasaan bersalah menggiring untuk bertobatlah, untuk berhenti daripada itu perkara. Ya iya. Jadi kita tidak usah lagi bahas orang makan harta anak yatim 1 tetes masuk itu ya, itu sih rincian itu mah kita nggak bisa soalnya kita bukan panitia hari kiamat. Nggak tahu keadaan nanti orang ini begini. Yang jelas ada rasa takut itu sudah bagus. Ada lagi? Ya, saya satu lagi Pak Habib. Mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan, ya mungkin kita sebagai orang tua, sebagai anak, kadang-kadang dalam kehidupan kita dalam berkeluarga itu, ya mungkin kesadaran untuk birrul walidain ini kepada orang tua, itu pengabdian kita belum seberapa gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan kita lalai. Nah ketika kita sadar, insaf, kita belum berbakti, tiba-tiba orang tua kita sudah meninggal. Nah penyesalannya ini baru datang ketika orang tua kita meninggal. Nah supaya kita menjadi ladang amal ibadah kita, mungkin amalan-amalan apa saja yang dapat kita berikan kepada orang tua kita. Sudah paham. Ini pertanyaan, ada sahabat tanya kepada Nabi, hal bakiyah mim birri walidayya ba'da mauti. Apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti pada orang tuaku tapi dia udah meninggal? Ya, kalau hidup kan kita tahulah. Ada nggak sesuatu yang bisa saya lakukan untuk bakti sama orang tua saya? Tapi dia sekarang udah meninggal. Di antaranya kata Nabi, na'am, iya ada. Anta doakan. Kita doakan. Minta biar orang tua kita dikasihi. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya. Terus apalagi wa anta tasaddaqa. Kamu sedekah untuknya. Ini salah satu amalan tahlilan. Orang tua kita meninggal, kita panggil orang, kita kasih makan, kita kasih sedekah buat orang tua yang meninggal. Ini bakti setelah kematiannya. Ya, makanya jangan sampai kena paham anti tahlil, habis loh ya. Sedekah kan. Sekarang makanan yang kita makan di tahlilan kan tujuannya buat yang meninggal. Sedekah buat dia. Jadi masih ada kesempatan. Ya, sambil kita
memintakan Rabbi gfirli wali walidayya itu. Yaitu amalia dari makanya nanti dalam penafsiran ayat kulla yaumin hiya fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Ada perubahan, ada tadi anak waktu orang tua hidup durhaka. Orang tua meninggal menyesal, didoain, ini disedekain, dicoret dari durhaka jadi berbakti. Ada juga pencoretan, waktu orang tua hidup bakti luar biasa. Begitu orang tua meninggal gak pernah didoain, apalagi udah kena paham gak boleh doain orang mati. Akhirnya dicoret dari bakti jadi durhaka. Jadi gitu. Ya, ada lagi. Iya. Dicoret nih. Dia dulu waktu orang tua hidup bakti, coret, durhaka. Anak durhaka. Ada lagi? Ada ibu tuh, coba kasih mic tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, ini kan ibu saya kan habis meninggal gitu. Terus ini masalah waris, masalah pengeluaran biaya salah satu anak misalnya ada yang hitung-hitungan. Misal, ini waktu sakit saya mengeluarkan sekian. Terus ini sekian gitu. Itu hukumnya bagaimana Pak? Saya cuma mau tanya itu aja. Terima kasih banyak. Apanya mau dijawab? Yang hitungan pelit berarti. Ya. Kalau yang nggak hitungan ya berarti benar dermawan, udah gitu aja. Nanti orang dermawan Allah kasih ganjaran, orang pelit Allah kasih hukuman, udah gitu aja. Terus iya. masalah warisan Pak, ini rumah kan atas nama cuma satu anak, sedangkan anak. Oh iya, itu warisan tidak bisa patokan atas nama siapa. Ini rumah bapak ibu meninggal. Itu jatuh ke ahli waris. Nanti ada rinciannya. Anak laki dapat berapa bagian, anak perempuan dapat berapa. Jadi begitu. Tapi yang jadi patokan gini Pak, karena salah satu orang tua bapak itu bilang ini atas nama anaknya yang laki. Oh tidak, itu terus, ada, dengar dulu, ada hadis la wasiyata liwaris. Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Kan ini anak ahli waris. Wasiat itu kepada yang di luar ahli waris. Jadi tidak boleh orang tua. Ini taruhlah ada orang meninggal punya anak 3 deh. Kata orang tua, ini rumah saya ini satu buat anak saya yang ini. Itu nggak boleh. Karena dia bagian dari ahli waris. Allah udah yang bagi, kita nggak usah ikut bagi lagi. Kan ini ikut bagi lagi, Allah yang bagi dia bagi juga. Salah, dia melakukan kesalahan. Walaupun maaf mungkin di surat nama anak itu tidak, tetap dibagi. Ya, kalau dia tidak mau ya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Mungkin di dunia kita kalah karena sudah nama dia kan. Tapi kalau di akhirat tidak. Iya Pak, kalau anak yang lain mah ikhlas nggak apa-apa kalau memang itu bukan bagiannya begitu. Silahkan kalau memang itu namanya nama satu orang begitu. Tidak bisa. Terus dia jawaban dia itu bagian saya yang dikasih. Yang begitu. Itu Pak. Tidak bisa. Oh, ya. Karena dia ahli waris. Tidak bisa dia bapaknya wasiat kepada ahli warisnya sendiri. Berarti dia maaf ngeduluin Allah jadinya. Allah bagiin begini, dia bagi juga lainnya. Sudah?
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tertib dengan